Kamu tahu apa moto hidupku? Aku mau. Dua kata sederhana ini telah membawaku bergunung kesulitan. Aku tidak bisa adalah kata-kata yang mematahkan semangat. Aku mau akan mendorong kita ke puncak gunung. Aku penuh semangat. Semangatku menyala, Stella. Peliharalah api itu, jangan biarkan padam. Besarkan hatiku, kobarkan semangatku, Stella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hanifah Permata, peserta Latsar Angkatan 24 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini akan mengisahkan cerita tentang seorang tokoh yang sangat menginspirasi bagi perempuan, dan beliau menjadi contoh yang sangat tepat sebagai panutan dalam mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu tokoh bangsa yang pernah terinspirasi dengan ajaran Islam dan kemudian terdorong memercikan berbagai pandangan kritis untuk menunjukkan nilai-nilai dan semangat Islam dalam kehidupan. Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879 dalam narasi sejarah perempuan dikenal luas karena berbagai gugatan dan pemikirannya tentang nasib perempuan, serta sejumlah gagasannya terkait upaya emansipasi atau pemberdayaan perempuan. Kartini aktif memercikan renungan dan pemikiran tentang berbagai hal. Kita mungkin sudah sangat mengenal perjuangan Raden Ajeng Kartini memperjuangkan nasib perempuan. Sekolah Kartini adalah salah satu implementasi pelayanan terbaik untuk mencerdaskan anak bangsa dari beliau. Dari yang awalnya dibuka hanya untuk kalangan priayi dengan guru-guru dari kalangan asing, menjadi sekolah yang terbuka lebar untuk siapa saja termasuk rakyat biasa. Tak hanya terkait nasib perempuan pada zamannya dan sejumlah gagasan untuk memajukan kehidupan mereka, namun juga tentang berbagai aspek lain yang sangat mempengaruhi kehidupan Kartini sebagai pribadi maupun kehidupan masyarakat Jawa pada zamannya, antara lain terkait agama Islam. Sebagai perempuan yang memiliki kompetensi karena bekal pendidikannya di ILS, Europe's Legal School, serta berkat buku-buku yang dibacanya, Kartini yang hidup dalam sistem masyarakat Jawa yang tradisional semula menganggap semua agama termasuk Islam hanya sebuah kepercayaan warisan leluhur yang kaku. Menurut Kartini, pengamalan ajaran Islam pada zamannya kerap hanya terjebak pada hal yang berbau ritual dan sering mengabaikan substansi. Dalam surat kepada Nyonya Abendanon, tanggal 15 Agustus 1902, Kartini menulis, "Kami bernama orang Islam karena kami keturunan orang-orang Islam, dan kami adalah orang-orang Islam hanya pada sebutan belaka, tidak lebih. Tuhan, Allah bagi kami adalah seruan, adalah bunyi tanpa makna." Bagi Kartini, ajaran Islam susah dipahami karena disampaikan dalam bahasa Arab dan tidak dijelaskan apa maknanya. Anak-anak hanya disuruh mengaji tanpa tahu apa yang mereka baca. Dalam surat yang dikirimkan kepada sahabatnya Stella pada 6 November 1899, Kartini menulis, "Di sini orang diajar membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Kupikir pekerjaan orang gilakah? Orang diajar membaca tapi tidak diajar makna yang dibacanya. Sama saja halnya seperti engkau mengajarkanku buku bahasa Inggris. Aku harus hafal kata demi kata, tetapi tidak satu patah kata pun yang kau jelaskan kepadaku apa artinya." Pada suatu hari, dirinya mendengar ceramah dan bertemu dengan Kiai Soleh Darat Al-Samarangi dalam kegiatan pengajian bulanan di rumah pamannya Aryo Hadiningrat di Demak. Dari Kiai Soleh bin Umar ini, Kartini belajar tentang kelembutan ajaran Islam. Pertama kalinya Kartini mendengar arti dan tafsir surah Al-Fatihah yang dijelaskan Kiai Soleh Darat dalam bahasa Jawa. Saat itulah Kartini memberanikan diri dan mencurahkan
mencurahkan keresahannya. Kartini juga menyatakan keheranannya, mengapa sejumlah ulama melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran dengan bahasa Jawa. Pertemuan Kiai Soleh Darat dengan Kartini dalam sejumlah narasi disebutkan ikut menggugah dan menggerakkan hati sang kiai besar untuk melakukan kerja besar penerjemahan dan penafsiran Al-Quran pertama dalam bahasa Jawa. Yang kemudian lahirlah kitab berisi terjemahan dan tafsir surah Al-Quran dalam bahasa Jawa. Salah satu salinan kitab ini dihadiahkan Kiai Soleh Darat kepada Kartini di hari perkawinannya dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyo-Diningrat. Setelah pertemuan pertamanya dengan Kiai Soleh Darat, pandangan sinis Kartini terhadap Islam dan semua agama menghilang. Pandangan keagamaan Kartini yang pluralistik ini juga terekam dalam surat yang ditulisnya untuk Andriani. Dalam surat bertanggal 5 Juli 1903 ini Kartini menulis, "Tidak peduli agama apa yang dipeluk orang dan bangsa apa mereka itu, jiwa mulia akan tetap mulia juga, dan orang budiman akan budiman juga. Hamba Allah tetap dalam tiap-tiap agama, dalam tengah-tengah segala bangsa." Meski tidak banyak, surat-surat Kartini yang berisi pandangan-pandangannya terkait agama, terutama Islam, cukup bisa merefleksikan sosok Kartini sebagai sosok muslimah yang kritis, rasional, dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Sosok yang memang dibutuhkan untuk menjadi seorang emansipator. Meski pertemuan dengan Kiai Soleh Darat berlangsung singkat, Kartini yang sangat serius mendalami pengajaran Kiai Soleh bagai bertemu cahaya yang mengantarkannya kepada pemikiran Islam yang sesungguhnya. Selain terpesona dengan surah Al-Fatihah, Kartini begitu kagum dengan kandungan makna surah Al-Baqarah ayat 257. Kartini begitu terkesan dengan kalimat minaz zulumati ilan nur yang artinya dari kegelapan kepada cahaya. Kartini merasa ayat tersebut mewakili pengalaman hidupnya yang berubah dari penderitaan menuju kemerdekaan, dari kebodohan menuju penjelasan terang benderang. Dalam suratnya, Kartini pernah menyadur semangat ayat tersebut ke dalam bahasa Belanda yang berbunyi Doorbestelnis Tochtlich, yang berarti habis gelap terbitlah terang. Itulah sedikit cerita tentang Kartini yang pada kisah hidupnya dapat kita ambil contoh-contoh nilai ASN berakhlak. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.